Setiap pagi, rumah nenek ini selalu ramai. Tapi bukan karena anak-anaknya datang untuk menemani. Mereka datang untuk menitipkan cucu. Senyum di wajahnya tak bisa menutupi lelah di hatinya. Apakah ini tanda kasih atau tanda lupa diri? Tonton kisahnya sampai akhir. Rasakan setiap detiknya. Dan bayangkan jika suatu hari nanti Anda berada di posisinya. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah penuh makna yang akan membuka mata dan hati. Namaku Sutarmi, usia 68 tahun. Rumah kecil di ujung gang sempit ini mungkin sudah reot di mata orang lain. Tapi bagiku ini adalah tempat semua cerita hidupku berlabuh. Setelah suamiku meninggal 5 tahun lalu, rumah ini menjadi satu-satunya peninggalan yang tersisa. Aku punya 4 anak, semuanya sudah menikah, punya pekerjaan, dan masing-masing dikaruniai anak. Aku bersyukur mereka hidup mandiri. Setidaknya, itu yang selalu kuucapkan pada diriku sendiri, meski ada sesuatu yang sering membuatku bertanya-tanya dalam hati. Setiap pagi, sekitar pukul 6, rumahku seperti pasar. Satu persatu anakku datang, bukan untuk sarapan bersama, bukan pula untuk sekadar mengobrol. Mereka datang untuk menitipkan anak. Bu, ini Dinda sama Rafia, tolong dijagain. Kami kerja dulu. Bu, Damar agak rewel, nanti tolong disuapin ya. Bu, nanti jam 7 siang saya jemput, ya. Begitu setiap hari, bahkan di hari Sabtu, kalau salah satu anakku lembur atau ada urusan, rumah ini tetap penuh oleh cucu-cucuku. Aku sayang sekali sama cucu-cucuku. Mereka adalah alasan kenapa rumah ini tak pernah terasa sepi sejak kakek mereka meninggal. Suara tawa mereka, langkah kaki kecil yang berlari-lari di lantai, bahkan teriakan "Embah" membuat hatiku hangat. Tapi tubuhku tidak lagi sekuat dulu. Lututku sering nyeri, pinggangku pegal, dan mataku kadang berkunang-kunang kalau terlalu lama berdiri. Pernah suatu siang, ketika semua cucu sudah tidur siang, aku duduk di kursi rotan di teras. Keringatku menetes. Baju basah karena sejak pagi aku memberi makan, memandikan, dan membereskan mainan yang berserakan. Tetanggaku, Buati, melintas sambil berkata, "Wah, rumahmu rame banget, Mbak. Seneng ya, tiap hari kumpul sama cucu." Aku hanya tersenyum. Iya, rame banget. Tapi dalam hati, aku ingin berkata, "Iya, Buati, rame, tapi capeknya nggak main-main." Awalnya aku pikir ini hanya sementara. "Bu, cuma sementara, sampai anaknya agak besar," kata anak-anakku. Tapi tahun demi tahun berlalu, justru makin bertambah yang dititipkan. Kadang aku ingin bilang kalau aku lelah, tapi setiap kali ingin membuka mulut, aku teringat wajah polos cucu-cucuku. Apa tega aku bilang tidak mau mengurus mereka? "Nanti kalau ada apa-apa tinggal teleponnya," kata anak keduaku. Aku mengangguk, meski aku tahu, kalau aku telepon karena ada yang sakit atau rewel, mereka akan bilang, "Saya lagi rapat. Saya lagi di jalan. Nanti sore aja ya." Lama-lama aku sadar, mereka mulai menganggap ini hal biasa. Tidak ada lagi rasa sungkan atau sekadar bertanya, "Bu, capek enggak?" Hari ini seperti biasa, jam 6 pagi rumah sudah riuh. Ada yang menangis karena tidak mau mandi, ada yang merengek minta sarapan, ada yang berebut mainan sampai salah satunya jatuh. Jam 10 pagi, aku sudah kelelahan. Tapi masih harus menyiapkan makan siang, memandikan yang paling kecil karena ngompol, dan menggendong yang rewel. Ketika semua tertidur,
Aku baru sadar belum sempat makan sejak pagi. Tanganku gemetar ketika menuang air minum. Sendokku jatuh 2 kali ke lantai. Aku menghela napas panjang. Sore hari, anak-anakku datang menjemput. Wah, makasih ya, Bu. Besok lagi ya. Besok agak pagi ya, Bu. Saya ada meeting. Bu, Dinda minggu depan libur sekolah. Jadi tiap hari di sini ya. Tidak ada satupun yang bertanya, Bu, capek enggak? Atau, Bu, mau istirahat enggak besok? Aku tahu mereka sibuk. Aku tahu biaya hidup mahal. Dan aku senang bisa membantu. Tapi di sudut hatiku, ada rasa yang sulit kujelaskan. Rasa seperti, aku hanya tempat penitipan gratis yang kebetulan punya hubungan darah. Ketika semua sudah pulang, rumah ini kembali sunyi. Aku duduk di kursi rotan, menatap foto almarhum suamiku di dinding. Pak, kalau kamu masih ada, apa kita akan begini? Apa kita akan menua sambil menjaga anak-anak yang bukan tanggung jawab kita sepenuhnya? Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku rindu punya waktu untuk diriku sendiri. Aku rindu bisa duduk santai membaca doa tanpa harus siaga setiap menit. Malam itu aku tidur lebih cepat, berharap esok tubuhku lebih segar. Tapi alarm kehidupanku bukan bunyi jam, melainkan suara pintu dibuka anak sulungku. Jam 6 pagi, ia sudah berdiri dengan 2 anak di tangannya. Bu, ini seperti biasa ya? Aku tersenyum, meski mataku masih berat. Dan hari pun kembali berulang. Tawa, tangis, rewel, makan, main, tidur, ulang lagi. Entah sampai kapan tubuh ini sanggup menahan lelah. Tapi, bukankah seorang ibu akan selalu ada untuk anak-anaknya? Mungkin, beginilah nasibku di masa tua. Lalu aku bertanya pada kalian yang menonton dan mendengar kisah ini. Jika suatu hari usia kalian sudah senja, sanggupkah kalian menghadapinya?